Pada tanggal 17 Februari tahun 1745, Masehi, Keraton Kartosuro pindah ke desa Sala, atau sekarang dikenal dengan Keraton Surakarta. Namun jauh sebelum peristiwa tersebut, banyak spiritual keraton yang melakukan jajak wilayah, atau semacam survei tempat. Mereka mencari lahan baru, untuk mendirikan bangunan keraton pindahan dari Kartosuro. Salah satu tempat yang dianggap cukup layak adalah di Desa Demakan, Bekonang, Sukoharjo, Jateng. Karena wilayah tersebut sangat memenuhi syarat, terutama tersedianya sumber mata air sebagai jaminan kehidupan. Bahkan di sana ada tempat yang dikenal dengan 7 sumber mata air. Bahkan di sana ada tempat yang dikenal dengan 7 sumber mata air. Sumber itu tak pernah kering sepanjang tahun. Namun mengapa akhirnya keraton baru tidak jadi dibangun di sana? Justru akhirnya Sinuwun Pakubuwono II malah memilih tempat di Desa Sala atau Surakarta. Ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah faktor mistis yang sangat dihormati oleh para leluhur pemimpin Keraton Mataram. Benar sekali, berdasarkan bisikan gaib arwah para leluhur, ada banyak faktor mistis yang mempengaruhi Keraton Surakarta tidak jadi dibangun di wilayah Demakan atau dekat Bekonang sini. Tutur Harsono, seorang spiritualis dan penggiat budaya Jawa, saat ditemui di sela-sela upacara Wilujengan tutup suran di Kompleks Sendang Pancuran 7, Demakan, Bekonang, Rabu malam kemarin, tanggal 8 September tahun 2021 silam. Menurut Harsono, meskipun secara geografis lokasi Desa Demakan di Bekonang sangat memenuhi syarat, namun secara spiritual sangat tidak layak. Bahkan jikapun dipaksakan dibangun keraton, diramalkan keraton yang baru nanti tidak akan bertahan lebih dari 5 tahun. Mengingat saran para kerabat dan ahli spiritual keraton pada waktu itu, akhirnya Raja Pakubuwono II pun memilih alternatif tempat yang kedua, yaitu di Desa Sala. Di Desa Sala, secara mistis dan pandangan spiritualis, sangat layak dan mendukung sekali. Hingga sekarang terbukti, menjadi wilayah Surakarta yang megah dan berkembang. Bahkan sangat dikenal di seluruh dunia sebagai kota budaya dan pariwisata. Keraton Surakarta sendiri, juga masih berdiri dengan megah sampai di abad modern sekarang. Meskipun fungsi keraton saat ini hanya sebagai pamangku adat dan budaya saja. Padahal waktu dibangun pertama kali, wilayah Sala masih berupa hutan dan rawa-rawa. Bahkan untuk menjadikan lahan yang rata, harus menguruk dengan tanah hingga berbulan-bulan lamanya. Dan terbukti, meskipun perlu perjuangan panjang, bahkan dalam perjalanannya sempat terbakar beberapa kali. Tetap saja Keraton Surakarta awet hingga sekarang. Lalu faktor mistis apa saja yang menyebabkan Keraton Surakarta tak jadi dibangun di Desa Demakan Bekonang? Dari penerawangan Harsono, ada ribuan roh, jin, dan makhluk halus yang menghuni wilayah Desa Demakan sejak lama. Dan kekuatan gaib mereka juga sangat kuat, bahkan tidak main-main. Tidak heran banyak tokoh-tokoh sakti keturunan dari Majapahit, Demak, Pajang, Kartosuro, hingga Surakarta melakukan olah spiritual di wilayah Desa Demakan. Nah, salah satu tempat yang dianggap menjadi pusat berkumpulnya birokrasi para makhluk halus tersebut adalah di Sendang 7 Pancuran. Selain itu juga ada tempat yang dikenal sebagai jawaranya para roh halus, yaitu di Dusun Wirun, atau sekitar 1 kilometer arah ke barat dari Pasar Bekonang sekarang. Uniknya mereka juga berorganisasi, atau mempunyai sistem pemimpin dan demokrasi sendiri. Nah, dalam merespon rencana pembangunan Keraton Mataram baru tersebut, mereka dengan kompak mengatakan menolak. Hal itu berdasar pertimbangan, untuk kebaikan dan perkembangan keraton sendiri ke depannya. Mereka menganggap Mataram tidak cocok jika nekat membangun keraton baru di wilayah mereka atau Sidemakan. Alhasil, para wakil-wakil roh halus ini pun menyampaikan hasil rapat mereka kepada para spiritualis keraton di waktu itu. Tentunya mereka menyampaikan dalam proses meditasi atau tapa bratanya para spiritualis utusan keraton Mataram tersebut. Dan untungnya, pihak keraton tidak keras kepala, bahkan langsung menyetujui untuk segera memindahkan keraton ke Desa Sala, sebagai alternatif keduanya. Namun sampai saat ini, wilayah Desa Wirun dan Demakan di Bekonang, tetap dianggap sebagai basis kerajaan jawara-jawara makhluk halus. Sehingga masih banyak yang mencari kekuatan spiritual di wilayah itu. Termasuk di Kompleks Sendang Pancuran 7 ini, saya sendiri pun yakin, masih menyimpan kekuatan mistis yang sangat dahsyat. Jika kita sebagai manusia mampu mengolahnya dengan bijak tentu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam hidup manusia, terangnya. Untuk itulah dalam melakukan laku prihatin di akhir bulan Suro, Sendang 7 Pancuran, juga dipakai sebagai sarana untuk menarik semua energi positif. Sehingga bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam acara Wilujengan tutup suran itu, Harsono memimpin upacara ritual untuk sederetan doa dan harapan. Ritual selamatan dan laku prihatin, di akhir bulan Suro, dipercaya sangat ampuh untuk mengabulkan doa-doa dan harapan baik yang diungkapkan dengan tulus. Tak heran setelah acara berdoa, banyak yang melakukan laku mandi malam di Sendang. Mereka melakukan ritual ngalap berkah, dan berharap kehidupan mereka akan lebih baik di waktu-waktu selanjutnya.
Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh para budayawan, paguyuban dalang, tokoh-tokoh spiritualis, juga masyarakat umum pecinta nilai-nilai luhur budaya Jawa. Dengan upacara selamatan dan laku prihatin di akhir bulan Suro, bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan yang lebih penting, adalah nguri-uri atau melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal banyak tersimpan dalam upacara-upacara tradisi, seperti wilujengan tutup suran tersebut. Dengan kearifan lokal, tentu lebih cocok dan mengena, terutama dalam memahami, sekaligus menyelesaikan masalah kehidupan manusia sehari-hari. Selain itu juga bisa mempromosikan aset budaya dan wisata lokal di sini. Apalagi Sendang Tujuh Pancuran mulai dikenal sebagai wisata religi atau spiritual belakangan ini. Sumber, Majalah Kisah Nyata. Pitu Pancuran Demaan ini sangat dahsyat karena yang penghuninya adalah roh-roh suci yang dari zaman sebelum Majapahit ya. Zaman sebelum Majapahit di sini berkumpul para tokoh-tokoh winasih seperti para Brahmana, Raja, Ratu, Begawan, Resi itu banyak di sini. Nah, di sini ini tempatnya sangat sakral dan memilih di air. Nah, air ini adalah energi kehidupan. Jadi nyawanya manusia ini di air, begitu. Jadi supaya mulai sekarang teman-teman itu belajar spiritual itu nggak ngawur. Nah, jadi harus benar-benar bisa mencapai titik apa yang benar-benar bisa bermanfaat. Itu hanya satu, yaitu roh suci manusia yang sering disebut kodam. Jadi nggak ada kodam kok macan, kodam kok naga, itu nggak ada. Itu bukan kodam, karena ilmu yang benar itu tentunya akan membawa ketentraman bagi umat manusia yang mempelajari ilmu tersebut. Di sini ini salah satu kelompok leluhur yang tidak merestui ya, Keraton Surakarta. Ya, di Mojolaban sini. Ini ya leluhur yang ngumpul di sini ini. Itu mungkin ada alasan khusus leluhur kok tidak merestui. Ya tentunya yang mengerti beliaunya. Karena apa? Karena memang kenyataannya seperti ini. Keraton yang terakhir itu adalah Mataram. Ya. Pamrih ya. Jadi teman-teman yang belajar spiritual mohon bisa memilah dan memilih supaya nanti bisa mencapai sesuatu yang dikehendaki itu membawa keselamatan dunia sama akhirat. Gitu. Jadi bisa menjadi manungso. Gitu. Manungso itu manunggalnya rasa tadi, segala sesuatu harus menggunakan rasa. Yen jiwit loro ya jan jiwit lan sak panunggale. Itu seperti itu. Gitu. Nah, ini supaya kalayak umum tahu bahwa selamatan itu warisan leluhur, di mana itu sebenarnya banyak falsafah yang bisa dikupas. Ya. Seperti orang selamatan sudah saya katakan dalam doa tadi, bahwa selamatan itu bisa dikatakan sabdo tan winedar, sastro tan tinulis. Seperti itu. Jadi tinggal penafsiran mereka masing-masing. Itu seperti itu. Dan gambaran kalau yang kami lakukan bukan sesaji itu namanya. Itu adalah rasa syukur kita kepada Sang Pencipta Alam yang telah memberikan
begitu anugerah, banyak anugerah yang dari bawah tanah, yang dari dalam gunung, yang di dalam isi laut, isi kali, semua ada di situ. Semua mengupengi gunung yang diibaratkan seperti gunung ya kalau tumpeng itu. Itu mengucutnya ke atas, mencari Tuhannya. Siapa Tuhan itu yang sebenarnya?